Halo anak-anakku semuanya, berjumpa dengan Ibu Agustarina di mata pelajaran Geografi. Pada bab ini, materi pokok kita adalah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia. Indonesia memiliki posisi geografis yang unik dan strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lokasi Indonesia dapat dilihat dari dua letak, yaitu letak relatif dan letak absolut. Letak absolut dilihat berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Letak absolut disebut juga dengan letak astronomis. Letak relatif dilihat berdasarkan wilayah lokasi sekitar. Contohnya, letak geografis dan letak geologis. Letak astronomis. Letak astronomis adalah posisi suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Negara Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia paling utara adalah Pulau W pada 6 derajat lintang utara, dan wilayah Indonesia paling selatan adalah Pulau Rote yang berada pada 11 derajat lintang selatan, dan wilayah Indonesia paling barat terletak di kota Sabang, yaitu di 95 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia paling timur adalah kota Merauke yang berada pada 141 derajat bujur timur. Dampak dari letak astronomis Indonesia ini menyebabkan wilayah Indonesia memiliki curah hujan tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas dengan nilai ekonomi yang tinggi, menerima sinar matahari sepanjang tahun, sumber daya alam melimpah, flora dan fauna beragam, tanah subur, dan penguapan tinggi, sehingga kelembapan udara tinggi. Dan terdapat 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian barat. Letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Kepulauan Indonesia diapit oleh dua benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bisa dilihat, letak Samudra Pasifik ada di sini, dan letak Samudra Hindia berada di sini, dan letak benua Asia berada di sini, dan letak benua Australia berada di sini. Dampak dari letak geografis Indonesia menimbulkan kondisi. Yang pertama, terletak pada daerah posisi silang atau posisi yang strategis. Dan yang kedua, terjadinya akulturasi budaya. Yang ketiga, Indonesia memiliki angin muson. Dan yang keempat, terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya, letak geologis. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan jenis batuan yang ada di permukaan bumi. Secara geologis, wilayah Indonesia terletak pada wilayah sebagai berikut. Indonesia merupakan bagian dari 2 jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara, lempeng Eurasia bergerak ke arah selatan, dan lempeng Pasifik bergerak ke arah barat. Indonesia terletak pada pertemuan 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda,
Dangkalan Sahul, dan daerah pertengahan Australia Asiatis. Dampak dari letak geologis yaitu potensi gempa tinggi, banyak terdapat gunung api, tanah subur karena abu vulkanik. Bisa dilihat di sini merupakan wilayah Sirkum-Mediterania. Pada wilayah Sirkum-Mediterania ini terdapat banyak gunung api aktif. Dan wilayah Sirkum-Mediterania ini terletak pada wilayah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara hingga ke bagian Papua. Dan untuk letak lempeng Pasifik atau Sirkum Pasifik ini berada di atas wilayah Papua di sini. Kita lanjutkan. Luas wilayah Indonesia. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial, luas daratan Indonesia yaitu 1.922.570 km² dan luas lautan sebesar 3.257.483 km². Total keseluruhan luas wilayah Indonesia, darat dan lautan adalah 5.180.053 km². Dari luas keseluruhan Indonesia, terdapat kurang lebih 13.466 pulau, sekitar 6.044 yang telah diberi nama. Pulau terbesar di Indonesia yaitu Pulau Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Batas wilayah Indonesia. Yang pertama, batas laut. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB pada tahun 1982, batas negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain terdiri atas 3 jenis, yaitu batas teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Batas teritorial adalah batas yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Batas landas kontinen merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Landas kontinen memiliki kedalaman kurang lebih 200 meter. Batas zona ekonomi eksklusif adalah batas negara yang ditarik 200 mil dari garis dasar ke arah laut lepas atau laut bebas saat air surut. Bisa dilihat pada gambar, ini merupakan wilayah batas teritorial, ini merupakan wilayah batas zona ekonomi eksklusif, dan ini merupakan wilayah landas kontinen. Jika ditarik ke atas secara vertikal kurang lebih 200 meter. Batas darat. Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas alam dan atau buatan. Batas wilayah bisa dari batas alam seperti gunung, hutan, sungai, sedangkan batas buatan berupa patok-patok wilayah yang disepakati kedua negara. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Batas udara. Batas wilayah negara Indonesia di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Baiklah, sekian materi kita pada hari ini, dan Ibu harap kalian dapat mencatat dan merangkum apa yang telah Ibu sampaikan tadi, dan untuk minggu depan kita akan membahas tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Ibu cukupkan sampai di sini untuk materi pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan salam sehat semuanya.